sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Paslun, ini satu pasal fi adadis syiddati, menerangkan di dalam jumlah tasdid fit tasyahudi, dalam tasyahud, wa mawadi'iha, dan tempat-tempatnya tasdid dalam tasyahud tersebut. Tasdidatu tasyahudi ihda wa isruna syiddatan. Bermula tasdid yang ada di dalam tasyahud jumlahnya ada 21 tasdid. Jadi ketika kita baca tasyahud tuh Bapak Saudara, yang kalimat dan redaksinya yaitu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, terus sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu kalau kita mau hitung jumlah tasdidnya menurut ya yang kita baca dalam kitab ini, ya ada 21 tasdid ya. Jadi ada berapa Pak? 21 tasdid. Kita nggak sempat tuh ngitung-ngitung ya, kadang-kadang ini tasdidnya ada berapa nih? At-tahiyatu itu ada berapa? Dihitung ntar satu persatu ya. Nah ini tidak boleh ditinggalkan tuh tasdid tersebut. Jadi yang ada 21 dibaca semuanya, jangan sampai ada yang dikurangin gitu. Jadi at-tahiyatu jangan dibaca at-tahiyatu ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Nah itu tasdidnya tidak jelas, nggak boleh. Makanya kita kalau sholat jangan tergesa-gesa bacanya, apalagi yang posisi dan kedudukannya itu adalah rukun qauli ya. Kalau rukun qauli itu penting banget Bapak Saudara ya, sehingga jangan sampai kita baca asal-asalan ya. Makanya perlu diperhatiin, direnungin ya satu persatu kalimat-kalimatnya, kalau bisa plus sama artinya ya, walaupun arti secara satu persatu tidak, tetapi secara global kita tahu, supaya dalam sholat kita benar-benar tuh ada hudurul qalbi wat khusyuk wat tawadu. Nah begitu, sehingga di dalam sholat kita itu benar-benar hadir hati kita, artinya konsentrasi ya. Jadi pada saat lagi sholat tuh benar-benar berkonsentrasi apa yang sedang kita baca, apa yang sedang kita lakukan. Jangan kita lagi sholat tapi pikiran kita kemana-mana ya. Banyak itu yang begitu, kita sholat tapi pikiran kita kemana-mana, sampai-sampai ini udah rakaat yang keberapa ya, sampai kita lupa tuh apa kedua, apa ketiga, apa keempat. Apalagi sholat isya, sholat zuhur, sholat asar yang model 4 rakaat, mungkin saja 4 dibilang 3 atau 3 dibilang 4, karena pikirannya nggak hudur ya, nggak konsentrasi. Nah seperti itu. Nah disinilah kita harus terus belajar dan belajar ya, bagaimana supaya sholat kita khusyuk. Sebab Nabi bersabda ya, jadi sholat kita itu yang dapat pahala yang memang benar-benar kita sadari, illa ma'aqala, dalam hadisnya begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu yang kita sadari, selainnya ya kagak dapat pahala. Makanya ada yang orang sholat cuma dapatnya 1/6 doang pahalanya, ada yang 1/3 ya, ada yang 1/10-nya. Nah seperti itu, ada yang full sempurna. Nah jadi orang sholat banyak tapi ganjaran pahalanya beda-beda ya. Ada yang memang sholat 3 rakaat ya, dia hudurul qalbinya, dia benar-benar konsentrasinya cuma rakaat pertama ya, yang dapat pahala cuma di rakaat pertama doang. Rakaat kedua, rakaat ketiga kosong. Ada yang rakaat terakhirnya doang, ada yang bahkan ya tinggal terakhirnya doang baru ingat dia lagi sholat. Nah seperti itu. Jadi ini penting
ya supaya sholat kita benar-benar ya ada hudurul qalbi dan khusyuk khudu ya seperti itu. Makanya sampai-sampai itu tasdid di dalam tasyahud itu diajarkan ya supaya kita pahami bahwa yang namanya tasyahud itu rukun qauli sama dengan membaca suratul Fatihah. Nah itu termasuk rukun qauli sehingga tasdidnya pun harus diperhatikan. Kalau kita baca atahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah itu nggak akan masuk tasdidnya, sehingga kita harus baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kan perlu waktu lama juga itu ya. Kalau kita sholatnya singkat itu gimana ya, kadang-kadang ruku sujudnya juga begitu ya. Kita baca ya sujud ya misal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, satu kali aja udah memakan waktu yang cukup lama. Nah begitu apalagi kita baca 3 kali ya, beda kalau kita baca nah itu apa yang didapatkan dari sholatnya. Nah seperti makanya di dalam kitab-kitab ya Al-Habib Abdul Al-Haddad itu dijelaskan begitu ya. Jadi kita benar-benar harus ya laksanakan sholat, jangan sampai kata Nabi nanti banyak orang sholat tapi jadi wail, ternyata celaka. Orang sholat tapi celaka, bagaimana kagak sholat ya. Makanya dalam Al-Quran kita sering baca tuh ya, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat tapi wail tuh, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan sampai Bapak Saudara ya kita sholat tapi kita lalai. Artinya sampai-sampai kita nggak tahu tuh posisi kita lagi sholat ya begitu, karena hati kita kemana-mana ya, hati kita kemana-mana. Nah ini makanya ya minimal kita pahami tafakur ya terkait tentang kalimat-kalimat yang kita baca, sampai-sampai tasdid di dalam tasyahud itu dihitung satu persatu sampai ya seperti itu ya ulama-ulama ya. Kita tinggal baca doang kitabnya dan kita pahami dah. Oh ini tasdid dalam tasyahud ada 21, ini satu persatu harus kita baca, jangan sampai tidak ya. Jadi jumlahnya ada 21 tuh, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai nanti tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud sampai situ. Nah Allahumma sholli lain lagi tuh, nanti baca selawat namanya. Jadi kalimat tasyahud ya itu dari at-tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Di sini dibilang ya dibagi dua, ihda wa isruna siddatan itu dibagi dua. Jadi ada 21 khamsun fi akmalihi, 5 di dalam akmalnya yang paling sempurnanya. Apa maksudnya? Wa huwa ma la yusannu bi tarki fil julusil awali as-sujudu, yaitu yang tidak disunahkan dengan sebab meninggalkannya pada duduk yang pertama oleh sujud. Sujud maksudnya sujud sahwi. Ya, enggak disunahkan dengan sebab meninggalkannya tuh. Ya, sujud sahwi. Wa sittata asyara fi aqallihi. Nah, sementara 16 lagi pada akalnya yang minimalnya. Kalau tadi 5 pada yang akmal. Nah sedangkan 16 pada yang akal minimal. Kan berarti 16 tambah 5 berapa? 21 semuanya. Wa huwa lafzul wajibu, yaitu lafaz yang wajib bil julusil akhiri, pada duduk yang terakhir. Wa ma yusannu sujudu, dan sesuatu yang disunahkan sujud bitarkihi dengan sebab ditinggalkannya bil julusil awali, pada duduk yang pertama.
Fatasdidu, maka bermula tasdid tersebut sebagai berikut. Fi at-tahiyat isnani. Jadi pada saat kita baca at-tahiyatu itu isnani, ada dua. Ya, wahuma, yang dua itu di mana? Ala ta'i wal ya'i. Pertama di huruf ta adanya, dan yang kedua di huruf ya. At, nah itu di huruf ta. Hi, nah di huruf ya. Jadi at-tahiyatu. Tuh, at-tahiyatu. Ya, itu termasuk tasdidnya. Jadi kalau kita bacanya at-tahiyatu nggak boleh. At-tahiyatu belum ada tasdid. At-tahiyatu. Ya, jadi tasdidnya harus jelas. Karena tasdid itu posisinya menempatkan satu huruf. Jadi disebut tasdid itu satu huruf sebenarnya. Ya, jadi kalau madda asalnya kan madada itu. Jadi dalnya ada dua, madda, parrok. Nah itu roknya ada dua. Cuma sekarang roknya diganti satu, ya diganti dengan tasdid. At-tahiyatu. Ya kalau kita baca at-tahiyatu belum boleh. At-tahiyatu mubarakatuh, sholawatu, thayyibatu lillah. Itu udah salah semua dah. Ya kalau ada orang sholat begitu udah salah semuanya. Ya, nah ini penting sekali. Ya, sehingga kita koreksi terus, evaluasi. Sebab ini sama aja kita baca Fatihah. Ya, karena ini rukun qauli. Kadang-kadang Fatihah diperhatiin, tasahud nggak diperhatiin, ya sama aja. Orang nilainya cuma Fatihah doang, tuh baca Fatihah kurang benar. Nah, ketika tasahud bener nggak? Nah, begitu. Makanya dulu saya masih ingat benar, ketika lagi masuk pondok santren, itu kiai saya ketika mau ngetes bukan Fatihahnya doang yang dites, ternyata disuruh baca tasyahud. Saya bingung, lah kok ini tumin-tuminan kita ya dites di pondok pesantren biasanya orang suruh baca Fatihah, tapi ya tesnya baca Fatihah plus baca tasyahud. Ya akhirnya kita ya pahami ternyata memang tasyahud dengan Fatihah pentingnya sama di dalam sholat, karena dua-duanya kedudukannya sama, yaitu apa? Rukun qauli. Kan jarang orang yang ngetes tasyahud. Ya coba baca Fatihahnya benar nggak? Oh Fatihah udah benar udah. Ya tasyahudnya nggak dites. Nah coba tes juga anak-anak kita. Ya tasyahudnya benar nggak? Tuh kadang-kadang anak kita baca an sholat ketika tasyahud, ya Allah, ketika at-tahiyat dikaperhatiin tuh tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamualaikum nabi wa rahmatullahi. Tasdid-tasdidnya nggak diperhatiin. Nah, jadi kita harus ya, benar-benar ya perhatiin. Jadi jangan sampai tertinggal. Ya satu tasdid itu menempati satu huruf. At-tahiyatu ada dua. Ya, itu begitu. Kemudian apalagi wa tasdidul mubarakatus sholawatu. Nah, al mubarakatus sholawatu itu wahidun, satu. Wa huwa ala sodi, itu dari sod. Al mubarakatus. Nah, itu sodnya ada. Al mubarakatus sholawatu. Wa tasdidu fi at-thayyibat. Sementara tasdid pada lafaz at-thayyibat isnani ada dua, wahuma ala ta'i wal ya'i, di atas to dan di atas huruf ya. Ya at-thayyibat, at-to-nya. Ya, kemudian selagi at-thayyi ya, di atas iya-nya. Wa tasdidu lillah wahidun, dan bermula tasdid pada lafaz lillah itu satu, wa huwa ala lamil jalalah, yaitu terdapat pada lam al jalalah, lafaz Allah. Lafaz Allah itu disebut lafzul jalalah. Ya, jadi lafzul jalalah ada lamnya tuh, lillah, lillah. Nah, jadi lamnya ada tasdidnya, lafzul jalalah. Wa tasdidu assalamu, ya itu assalamu wahidun, ada satu tasdidnya. Wa huwa ala sin, yaitu pada huruf sin, assalamu. Wa tasdidatu alaika ayuhan nabiyyu, dan bermula tasdid alaika ayuhan nabiyyu, salah satu ada tiga. Wahya alal ya'i itu ayyu, ya ayyu itu di atas ya, fi ayyuha. Wan nun wal ya, kemudian pada nun dan ya. Ya jadi alal ya'i wan nuni wal ya'i. Ya jadi pada lafaz nunnya tuh an nabi,
An-nabi itu nunnya, kemudian ya lagi an-nabi, ya ya-nya yang pakai tasdid. Ya, jadi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ya, 3 semuanya. Alladzina bin nabi, ya pada lafaz ya an-nabi. Wa dzalika iza quri'a bil ya'i, itu apabila dibaca dengan ya. Amma iza quri'a bil hamzati, adapun apabila dibaca dengan hamzah fala tasdida alaihi, maka tidak ada tasdid di situ. Ada orang bacanya an-nabi, an-nabi pakai hamzah. Boleh, lughahnya benar. Jadi boleh an-nabiu, boleh an-nabiyyu. Kalau an-nabiu ya itu enggak pakai tasdid. Ya, ayyuhan nabi. Ya, jadi nabi itu bisa ada iya-nya, bisa iya-nya tidak, diganti dengan hamzah. Dari nabaun. Jadi nabi ya, pakai hamzah. Nah, itu ada lughah. Ya, dibenarkan itu, boleh saja. Jadi ayyuhan nabi boleh. Ayyuhan nabi ya, pakai hamzah akhirnya. Boleh. Berarti enggak pakai tasdid. Jadi adapun apabila dibaca dengan hamzah akhirnya fala tasdida alaihi, maka di situ tidak ada tasdid atasnya. Ini ada lughah namanya. Faidatun ay hadhihi faidatun, ini satu faidah an-nabiyyu bitasdidil ya'i minan nubuwah. Jadi kalau dipakai tasdid pakai ya an-nabiyyu. Nah, itu akar katanya dia nubuwah. Ya, nubuwah ada tasdidnya. Wahwal makanul murtafi'u, artinya tempat yang tinggi. Sumiyan nabiyyu bihi, dinamakan nabi dengan ya seperti itu. Kenapa ya nabi disebut dengan nabi? Karena nabi kan pada lughah itu tempat yang tinggi, posisi yang tinggi. Makanya seorang yang mendapat predikat jabatan nabi itu dia akan tinggi pangkatnya. Tidak sembarangan Bapak Saudara. Allah memilih nabi itu dari hamba-hambanya yang udah pilihan. Ya, karena memang nabi itu sendiri adalah satu al-makan al-murtafi, satu tempat yang sangat tinggi, satu posisi yang sangat mulia. Ya, jadi Allah ya angkat dari hamba-hambanya yaitu menjadi nabi. Dan hamba-hambanya ini enggak semua, tapi ada orang-orang tertentu. Ya, ada 24.000 nabi yang Allah pilih dari sekian triliun manusia. Ya, itu ada 24.000 nabi. Nah, dari 24.000 nabi dipilih lagi menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul dipilih lagi menjadi 25 nabi dan rasul yang disebutkan dan diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Nah, dari 25 nabi dan rasul kemudian dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Ya, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran urutannya ulul azmi. Ya, begitu. Nah, dari ulul azmi pilih lagi 1 yang paling istimewa. Sehingga di dalam hadis dibilang ana khiyarun min khiyarin wal bahr. Begitu kata Rasulullah, saya pilihan dari pilihan. Wala bahra, saya mengucapkan itu tidak sombong, tapi tahaddus bin nikmah, semata-mata sebagai ya tanda tahaddus bin nikmah. Ya, artinya terima kasih kepada Allah. Tuh, jadi semua nanti di bawah saya, di bawah bendera saya, tahta liwa'i ya Sayyidina Rasulullah SAW. Semua di bawah bendera Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi Nabi udah terpilih karena memang dari akar katanya aja udah ketahuan al-makanul murtafi, itu tempat yang tinggi. Makanya Nabi disebut Nabi begitu. Li'annahu marfu'ur rutbati, karena memang pangkatnya sangat tinggi. Aurafi'ur rutbatin boleh, aurafi'un rutbatan juga boleh. Ya, sama aja. Kalau kita baca rafi'ur rutbatin itu namanya mudhof kepada maf'ul. Ya, jadi rafi'ur rutbatin. Kalau kita mau langsung jadikan maf'ul boleh, aurafi'un rutbatan man tabi'ahu. Aurafi'ur rutbatan man tabi'ahu. Aurafi'ur rutbati man tabi'ahu. Ya, jadi rutbatan mudhof ya itu mannya mudhof ilaih. Atau yang memang
tinggi kepangkatannya bagi orang yang mau ngikutin. Tuh, nabi tinggi pangkatnya. Ya, jadi seorang nabi mulia. Sekarang orang yang ngikutin nabi, orang yang ngikutin jejak-jejak nabi itu juga jadi mulia pangkatnya. Tuh begitu. Makanya kalau kita mau ittiba'an li Rasul, ngikut kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita jadi mulia. Gitu. Makanya kita selalu ngikutin nabi. Ya, begitu. Ada ya pewarisnya nabi siapa? Al ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ya, jadi ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, sekarang kita ngikutin para ulama, ya itu sama aja kita ngikutin para nabi. Nah, orang ngikutin ulama, ngikutin para nabi, berarti pangkatnya jadi tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nabi aja Pak yang mulia. Ya, bukan nabi aja yang pangkatnya mulia, tetapi orang yang mengikuti jejak-jejak nabi, sunnah-sunnah nabi, ajaran-ajaran nabi, itu jadi pangkatnya akan tinggi. Nah, sekarang kita kan kagak bisa langsung ikut jejak nabi. Nah, kita ngikutin ulama, karena ulama adalah warasatul anbiya. Ikutin udah. Ya, apa yang dikatakan sama ulama, sama guru-guru kita. Nah, insya Allah itu tidak lepas dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah nanti pangkat orang tersebut akan diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aubil hamzati minad dabai, atau ya diambil dari huruf hamzahnya, bukan nabi tapi naba, jadi minan nabai. Ya, begitu bitahrikil ya ba-nya dibariskan, ya minan nabai wa huwa al khabar. Itu yang dimaksud naba itu al khabar. Ya, jadi nabi itu artinya orang yang memberikan informasi. Ya, jadi yang memberikan kabar, berita. Ya, itu nabi kan diutus untuk menyampaikan berita, informasi. Ya, ada basyira wa nazira. Itu begitu kata Allah. Ya, jadi nabi itu membawa kabar. Nah, kabarnya bisa dua, bisa basyira, bisa nazira. Basyira itu bagi siapa? Bagi orang yang mau mengikut. Ya, mau ngikut ajaran nabi, kabar gembira. Tapi bagi yang ingkar, tidak percaya, maka nanti kabarnya di nazira. Jadi kabarnya apa? Sedih, duka cita. Tuh begitu. Nah, kita tinggal pilih mau basyira atau nazira. Nah, pastilah pengennya basyira. Nah, kalau pengen basyira, ya udah ikutin apa yang dibawa oleh Rasulullah, oleh para nabi, seperti itu. Sebab ajaran para nabi sama semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dasar-dasar dakwanya sama. Apa? Islam. Jadi agama Islam itu udah dikenalkan sejak Nabi Adam. Jangan kita bilang hanya Nabi Muhammad saja yang membawa agama Islam, tapi sejak Nabi Adam. Ya, itu begitu. Nabi Adam ajarannya Islam, tauhid kepada Allah, la ilaha illallah, Adam Rasulullah. Nabi Nuh juga begitu ajarannya, la ilaha illallah, Nuhun Rasulullah. Nabi Musa begitu juga, la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Nabi Isa begitu juga, la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad begitu juga, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hanya syariatnya aja yang berbeda. Begitu. Konsep ketuhanannya sama. Allah itu sama konsep ketuhanannya, la ilaha illallah. Jadi mengenalkan kepada kita yaitu Allah. Nah, cuma syariatnya beda. Kalau Nabi Adam itu beda. Kalau Nabi Adam syariatnya saudara sama saudara boleh nikah. Itu saudara sama saudara boleh nikah, boleh zaman Nabi Adam. Emang apa boleh? Karena nggak ada orang. Ya, saat itu belum ada orang. Saudara sama saudara jadi boleh nikah. Nah begitu. Kalau Nabi Muhammad syariatnya saudara sama saudara boleh nggak nikah? Ya nggak boleh. Kalau ada saudara nikah sama saudara, berarti dia suruh hidup di zaman Nabi Adam. Nah begitu. Karena sekarang orang udah banyak. Makanya ada mahram, ada
ajnabi. Tuh mahram itu siapa? Orang yang haram untuk dinikahi. Tuh kita saudara kita punya saudara perempuan, kakak atau adik, nggak boleh nikah. Kita punya encang, punya encing perempuan, nggak boleh kita nikah. Ibu kita nggak boleh kita nikahin. Nah begitu ya. Jadi itu syariatnya yang berbeda. Ya syariatnya yang berbeda seperti itu. Ajaran sama konsep ketuhanannya Allah. Ya makanya Islam sudah dikenalkan. Ya itu Islam tunduk dan patuh. Ya sehingga di zaman Rasulullah baru sempurna. Ya kata Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tuh begitu. Jadi udah komplit ajarannya. Ya sempurna. Sehingga ini ayat turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah dengan turunnya ayat ini sempurna sudah. Ya cukup sudah. Enggak ada lagi syariat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu begitu Bapak Saudara ya. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad masih disempurnakan tuh syariat. Syariat Nabi Ibrahim nanti. Nabi Ibrahim punya anak, ada namanya Nabi Ismail, ada nama Ishak. Nah, dari Nabi Ishak banyak lagi keturunannya tuh. Nah, itu semuanya membawa ajaran Islam. Cuma syariatnya yang berbeda-beda, tapi konsep ketuhanannya sama. La ilaha illallah. Seperti itu. Nah, makanya disebut naba. Naba itu artinya yang memberikan berita. Bifathil ba au sukuniha, boleh naba, boleh nab. Jadi boleh an-naba'u, boleh an-nab'u. Itu logonya sama aja, bifathil ba au sukuniha. Ya, boleh ba-nya dibaca fathah, boleh ba-nya dibaca sukun. Wala kaunin nabi minal nubuwah. Dan kalau kondisi an-nabi itu minan nubuwah, yakun wawiyal lam. Maka itu kalau dalam ilmu syaraf namanya wawil lam. Ya akhirnya ada huruf ya waw, lamnya tuh lam fi'il maksudnya. Berarti dia termasuk mu'tal. Ya ada mu'tal, mu'talnya mu'tal apa? Mu'tal wawi. Ya itu karena akhirnya huruf waw. Wa asluhu nabiyun. Nah, jadi ada ya, ada waw di situ. Ijtama'atil waw wal ya, kumpul di situ ada waw, ada ya. Wa sabaqat idahuma bisukun, dan ya didahulukan salah satu keduanya dengan sukun. Faqulibatil wawu ya'an, maka huruf wawunya dibalik dengan ya. Wa udghimatil ya'u, kemudian ya-nya diidghamkan fil ya'i pada ya. Wa tasdid, kemudian wa udghimatil ya'u fil ya'i, kemudian ya-nya diidghamkan pada ya. Makanya nabiyun ada tasdidnya tuh. Asalnya ada wawu, ada ya. Wawunya dibuang, ya kemudian ya iya-nya ditasdidkan sebagai pengganti dari huruf waw. Jadi nabiyun. Nah itu yang kita baca. Ya, jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah begitu. Jadi ada tasdidnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah ada lagi yang bacanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, boleh begitu, an-nabi'u. Ya, jadi bil hamzah, naba dari naba. Nah, ini ada lughah seperti itu. Tapi kita bacanya biasanya pakai ya. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi. Ya, an-nabi. Ada lagi an-nabi, an-naba. Ya, itu boleh aja. Ya, jadi iya-nya ya itu diganti dengan hamzah. Itu ada satu logat namanya begitu. Wa tasdidu wa rahmatullahi, bermula tasdid pada lafaz rahmatullah wahidun, satu. Wa huwa ala lamil jalalah, yaitu pada lafaz lam jalalah. Allah tuh Allah ada tasdidnya. Wa rahmatullahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ya, jadi tasdidnya ada pada huruf lam, lam yang pada lafaz ya itu Allah, lafzul jalalah.
wa tasdidu wa barakatuh ya. Kemudian assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh ya, wa barakatuh. Tasdidu wa barakatuh. Assalamu wahidun wa huwa ala sin ya, itu sin. Assalamu ya, itu ada tasdid di sin. Wa tasdidu alaina wa ala ibadillahi wahidun, itu wa huwa ala lamil jalalah. Jadi pada lafaz ibadillah Allah itu ada tasdidnya. Wa tasdidu sholihin wahidun, ada satu. Wa huwa ala shad, itu pada huruf shad. Wa tasdidu fi asyhadu alla ilaha wahidun wa huwa ala lami alif, itu pada lam alif, yaitu karena ada idgham bila gunnah ya. Asyhadu alla, gitu. Asyhadu alla, nggak boleh kita baca asyhadu an la. Nah itu. Jadi kalau kita sholat tuh jangan tuh Pak, asyhadu an la ilaha illallah, nggak boleh. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, nggak boleh juga bacanya begitu. Karena udah ada tasdid, tasdidnya harus dibaca masuk pada lam ya, itu namanya idgham bila gunnah. Ini kajian ya, dalam ilmu tajwid namanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi suara nun sudah tidak ada lagi ya. Jadi suara nun itu pada ya, suara lam. Jadi nggak ada lagi nunnya, langsung masuk pada lam. Nah ini kadang-kadang banyak orang yang baca syahadat begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muhammadan rasulullah, jelas banget itu salahnya ya. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, salah Bapak Saudara, jangan diikutin yang begitu ya. Jadi yang benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi udah ya di idgham bila gunnah kan, sehingga suara ya nunnya sudah tidak ada lagi, suara tas ya tanwinnya sudah tidak ada lagi. Wa anna muhammadan tuh udah nggak ada lagi, jadi muhammadar rasulullah, jadi masuk pada suara ro ya. Ini penting ini karena ini termasuk rukun qauli di dalam sholat ya, jadi jangan sampai salah ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh. Jadi asyhadu alla ilaha wahid, satu ya. Wa huwa ala lami alif, yaitu pada lam alif. Wa tasdiru fi illallah isnani, dua. Illallah wa huma ala lami alif, itu illa ya. Kemudian walamul jalalah Allahnya. Jadi illallah ada tasdidnya dua di situ. Wa tasdidu wa asyhadu anna, kemudian pada tasdid lafaz anna wahidun wa huwa 'ala nun, yaitu pada huruf nun. Anna ya. Wa tasdidatu muhammadar rasulullah salasa. Nah itu ada tiga. Muhammadar rasulullah ada tiga. Wa hunna 'ala ya mimi Muhammad. Muhammad itu mimnya ada tasdidnya. Wala ra'i di atas ra, wala lamil jalalah dan di atas lam al jalalah. Jadi komplitnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu tasawuf sampai situ tuh. Jadi bacaan tasawuf sampai situ ya. Nanti ketika Allahumma sholli beda lagi, namanya membaca sholawat ya. Jadi kalau kita membaca tasyahud berarti dari at-tahiyat awalnya sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru kita lanjutkan qauluhu at-tahiyat qala Utsman. Apa sih artinya at-tahiyat? Nanti banyak ulama punya pendapat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, malakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak hadirin yang sekalian, demikianlah kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan apa yang perlu kita sampaikan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya, dan tentunya dapat menambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala.